Baik, partitur kedua saya ingin menjawab why kelapa. Kenapa kok kelapa? Banyak yang harus saya sampaikan, tapi saya akan pendek saja. Kenapa saya memilih kelapa? Tadi sudah saya sebutkan diantaranya karena dia adalah five star industry. Kedalam lagi saya sampaikan bahwa kelapa ini adalah mulai the past industry, the past product, existing product maupun future product itu akan selalu dibutuhkan oleh manusia karena banyak hal. Yang pertama tentunya adalah karena dia adalah biomass. Biomass itu biomasa. Contoh adalah yang paling gampang bunganya. Bunga ini kalau diambil niranya akan menjadi bahan baku untuk pemanis, gula kelapa. Kalau dibikin gula semut menjadi brown sugar. Brown sugar ini akan menjadi dan sudah menjadi pemanis tersehat di dunia. Kenapa? Karena glycemic indexnya 25. Gula pasir glycemic indexnya antara 90 sampai 100. Artinya gula dalam kelapa kalau kita konsumsi akan slow release dan kandungan glukosanya cukup rendah yaitu sekitar 25. Bayangkan ketika 7 miliar dunia atau katakanlah penetrated market 1 miliar penduduk dunia mengkonsumsi gula ini baik untuk minuman, untuk kue, untuk apapun per tahun 10 kilo saja per orang, per kapita itu berarti sudah 10 miliar kilogram. Jadi tinggal dihitung saat ini harga brown sugar di dunia adalah sekitar 30 sampai 35 ribu per kilo. Sedangkan kalau di dalam negeri berdalam bentuk gula Jawa di tingkat retail itu 15.000 16.000. Kalau di tingkat petani itu harganya antara 9.000 sampai 14.000. Jadi kalau petani nanti kita modali dengan mesin pengolah gula yang lebih efisien, lebih efektif, maka petani pendapatannya akan naik. Menurut hitungan saya dengan sistem tanam rel system, maka pendapatan petani per hektar per bulan saya hitung atau perkirakan sekitar 25 juta per bulan per hektar. Sehingga nanti perlu diadakan program semacam transmigrasi dari daerah padat penduduk di Jawa ke tempat-tempat lain sehingga rakyat juga bisa memiliki lahan milik sendiri, tidak seperti sawit misalnya yang dikuasai oleh 1-2 perusahaan besar saja, sedangkan rakyat itu hanya sebagai pekerja. Kalau ini enggak, kelapa itu petani adalah mitra, yang untuk mitra penghasil bahan baku. Itu menjawab why pertama. Yang kedua, why kelapa? Karena kelapa ini produk turunannya banyak sekali. Banyak sekali. Gula kelapanya, sabutnya dari doormat jadi aneka tali dari kelapa yang bisa bikin menjadi matras dan seterusnya untuk pertanian. Batoknya menjadi activated carbon, nanokarbon dan seterusnya, dan juga untuk media tanam karbon. Kemudian dagingnya menjadi santan, menjadi minyak murni, virgin coconut oil, pure coconut oil, minyak goreng. Dari situ turun menjadi sabun, sampo, dan banyak sekali. Airnya menjadi isotonic drink yang diminati dunia karena ini adalah minuman sehat alami, ya. Seperti Madonna dengan Vita Coco-nya, Coca-Cola dengan One-nya. Mereka yang tidak punya kebun kelapa, pohon kelapa saja berani berinvestasi untuk minuman air kelapa. Apalagi kita yang di dalam. Bayangkan kalau kebunnya di desa-desa yang diatur petani, kemudian dikirim ke pabrik kita bersama juga petani, di situ diolah, maka overhead cost-nya pasti jauh lebih rendah. Kemudian cost-nya juga lebih rendah karena delivery cost dari desa yang biasanya ke kota itu dipotong, hanya digarap di desa, dan di desa itu menjadi produk akhir. Jadi desa-desa itu kita bikin menjadi exporting village. Itu keinginan saya bagaimana nanti produk turunan yang banyak dari kelapa ini
kita olah di desa menjadi exporting village, berarti nanti ciri khas pembangunan agribisnis kelapa dan tanaman olahan lainnya itu akan berbasis di desa, bukan lagi di kota yang menjadi burden, menjadi beban bagi negara ini. Yang ketiga, why kelapa? Kelapa ini betul-betul produk dalam negeri, tidak ada unsur importnya, jadi lokal kontennya tinggi sekali. Kalau ada pun unsur importnya itu mungkin mesin, permesinan yang high tech untuk membuat santan misalnya, atau membuat medium chain triglyceride, atau membuat apa ya yang tinggi-tinggi lainnya. Tapi yang untuk skala meso dan mikro, insya Allah dalam negeri banyak yang sudah bisa membuat mesinnya. Alasan keempat why kelapa itu adalah karena kelapa ini tidak mudah ditiru. Jadi difficult to be copied. Jadi sekarang orang mau membuat produk kelapa sintetis, sulitnya setengah mati. Beda dengan aroma. Kalau aroma itu kimia, kalau kelapa ini hampir semuanya itu natural dari Allah dan ready to eat. Airnya, dagingnya itu semua ready to eat. Seandainya perubahan itu perubahan untuk menuju ke value yang lebih tinggi, misalnya menjadi rendang, menjadi kue, menjadi ice cream. Bayangkan seluruh dunia kalau ada cocoa ice cream, itu es krim yang berbasis susu, dairy ice cream itu akan ditinggalkan karena di dairy ice cream mereka sudah tahu itu pasti kolesterolnya tinggi karena berbasis pada susu. Dan Amerika Eropa mereka sudah menghindari dairy product atau soy product. Kalau mau pakai soy kedelai mereka akan fermentasikan. Sedangkan kelapa, jadi coconut milk itu begitu sehat karena itu akan menjadi healthy food untuk masyarakat kini dan in the future. Mereka ingin sehat, energi spontan dan seterusnya. Why berikutnya adalah karena saya ingin dunia ini kita preempting, kita preempt. Jadi jangan sampai kita yang diserang, jangan mereka menguasai kita, masuk ke petani langsung buat pabrik di situ dan diekspor, tapi kita preempt, kita masuk ke pasar dunia, kita bikin unit-unit marketing di sana, atau seandainya ada unit produksi, maka itu unit produksi untuk finished goods. Sedangkan yang semi finished goods atau work in process goods tetap di desa. Tapi saya ingin nanti dari Indonesia betul-betul sudah finish good semua. Paling packing atau bottling atau apapun itu dilakukan di negara tujuan untuk mengurangi cost. Misalnya air kelapa, sirup air kelapa. Sirup air kelapa kita bikin pasta saja dari sini, dari Indonesia dalam bentuk bulk. Kita kirim ke luar negeri, di sana baru diencerkan menjadi minuman air kelapa. Sehingga transportasi akan murah. Nata de coco, natural fiber dari air kelapa. Permintaannya tinggi sekali dan dunia pasti akan suka karena dalam bentuk nata koko itu enjoy orang makannya untuk menjadi makanan, untuk menjadi minuman, cake, roti segala macam itu mereka akan senang. Kalau nata de coco 100 kilo kita press itu menjadi 10 kilo saja. Jadi sudah mengirit membuang 90 kilo, 90% delivery cost itu akan hilang. Begitu sampai ke negara tujuan, 10 kilo ini kita kasih air lagi, dia akan mengembang lagi menjadi 100 kilo. Tinggal kita bikin industri pengemasannya di sana. Dan itu mudah. Tidak perlu orang yang canggih, dari Indonesia banyak. Sehingga pengiriman TKI ke luar negeri tidak lagi dalam bentuk buruh. Pengiriman ke luar negeri itu betul-betul milik kita sendiri dan middle to high level. Direktur, manajer, semua di sana. Dan why berikutnya bisa saya jelaskan nanti dalam pertemuan yang lebih detail. Ini hanya kulit saja dulu dari saya. Inilah part kedua, yaitu membahas mengenai why kelapa. Demikian.